Teman-teman, tahukah kalian, setelah Indonesia merdeka, perjuangan bangsa kita belum selesai. Selain berjuang di medan perang, para pemimpin Indonesia juga berjuang dengan cara lain, yaitu berunding. Salah satu peristiwa penting itu adalah perundingan Linggarjati. Yuk, kita ikuti misi Linggarjati dan cari tahu bagaimana Indonesia belajar berunding demi mempertahankan kemerdekaan. Suatu hari, Raka, Naya, dan Bimo sedang belajar di perpustakaan sekolah. Saat membuka buku sejarah, mereka menemukan foto sebuah bangunan tua. "Ini gedung Linggarjati," kata Naya. Tiba-tiba kompas waktu bersinar terang. "Wah, ada misi sejarah baru," seru Bimo. Dalam sekejap, mereka pun diajak menjelajah ke masa lalu untuk melihat salah satu perundingan penting dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Rakyat sangat gembira karena bangsa kita akhirnya merdeka. Tetapi keadaan belum sepenuhnya aman. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Akibatnya terjadi ketegangan dan konflik di berbagai tempat. Para pemimpin Indonesia sadar bahwa perjuangan harus dilakukan dengan dua cara: berani mempertahankan kemerdekaan dan cerdas mencari jalan damai melalui perundingan. Nah, salah satu usaha itu adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah pertemuan antara Indonesia dan Belanda untuk membicarakan masa depan Indonesia setelah merdeka. Perundingan ini berlangsung di Linggarjati, sebuah daerah di Kuningan, Jawa Barat, pada bulan November 1946. Tempat ini dipilih agar suasananya lebih tenang untuk berdiskusi. Disinilah para wakil dari Indonesia, Belanda, dan pihak penengah bertemu. Tujuannya adalah mencari jalan keluar agar pertikaian tidak semakin besar. Dalam perundingan Linggarjati, Indonesia diwakili oleh para pemimpin yang berusaha mempertahankan kemerdekaan dengan cara cerdas. Salah satu tokoh penting dari Indonesia adalah Sultan Syahrir. Dari pihak Belanda juga hadir para wakil mereka. Selain itu, ada pihak Inggris yang membantu menjadi penengah agar pembicaraan berjalan lebih tertib. Raka pun bertanya, "Jadi mereka tidak bertarung?" Naya menjawab, "Betul, kali ini mereka berusaha menyelesaikan masalah dengan berbicara, berdiskusi, dan berunding." Lalu, apa hasil perundingan Linggarjati? Salah satu hasil pentingnya adalah Belanda mengakui secara de facto atau pengakuan dalam kenyataan bahwa Republik Indonesia berkuasa atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Selain itu, ada rencana untuk membentuk negara serikat di Indonesia. Juga direncanakan adanya kerja sama antara Indonesia dan Belanda dalam suatu uni. Memang, hasil ini belum membuat Indonesia sepenuhnya aman dan merdeka seutuhnya seperti yang diharapkan. Tetapi perundingan ini sangat penting karena dunia bisa melihat bahwa Indonesia adalah bangsa yang serius, mampu berdiplomasi, dan patut dihormati. Dari perundingan Linggarjati, kita belajar hal penting. Ternyata mempertahankan bangsa tidak selalu dilakukan dengan perang. Kadang, perjuangan juga memerlukan pikiran yang tenang, kata-kata yang tepat, dan sikap yang bijaksana. Para pemimpin Indonesia menunjukkan bahwa mereka berani, sabar, dan cerdas. Mereka tidak menyerah, tetapi juga mau mencari jalan damai. Nilai itulah yang bisa kita teladani. Suka bermusyawarah,
menghargai pendapat orang lain, dan tetap teguh membela kebenaran. Kini Raka, Naya, dan Bimo memahami bahwa perundingan Linggarjati adalah salah satu bukti penting perjuangan bangsa Indonesia. Dengan berunding, para pemimpin kita menunjukkan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan keberanian dan kecerdasan. Jadi, teman-teman, sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah juga mengajarkan kita cara bersikap hari ini. Yuk, semangat belajar sejarah, karena dari sejarah kita bisa belajar mencintai Indonesia.